Biar apa? Coba itu. Kamera 3 sama semua. Oke, bisa dimulai. Oke. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak anak naik sepeda berbonceng dua. Sambutlah salam wahai saudara sebagai salam awal pembuka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalam ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join, sudah bergabung. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Elicia Eprianda, kemudian ada Siti Kotratul Gois, kemudian yang ketiga ada saya sendiri yaitu Yahdi Sabil Rosyadi, dan yang keempat ada Febriandi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teori interaksionisme simbolik. Baiklah, next slide. Oke. Kita mulai dari biografi Herbert Mead ya, bisa dibaca sendiri. Jadi George Herbert Mead ini lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1863. Wafatnya tanggal 26 April 1931. Kurang lebih 68 tahun ya. Jadi beliau ini tokoh filsafat di bidang sosiologi dan psikologis yang berasal dari Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai tokoh dengan aliran sosiologi Chicago atau pragmatis. Semasa pendidikan Semasa pendidikan dia menerima gelar sarjana muda dari Oberlin College pada tahun 1883. Kemudian beliau memulai studi sarjana di Harvard pada tahun 1887. Lalu selain itu ia juga pernah belajar di Universitas Leipzig. Nah, kesempatan mengajar di tingkat sarjana pertama, ia bekerja di Universitas Chicago pada tahun 1894 atas undangan John Dewey, dan tetap bekerja di universitas tersebut sampai ia meninggal. Nah, hal menarik yang perlu kita catat bahwa beliau tidak pernah menerima gelar sarjana apapun. Jadi selama ia kuliah, beliau tidak menerima gelar sarjana apapun. Oke, next. Nah, kita masuk ke teori interaksi simbolik ya. Jadi sebenarnya teori interaksi simbolik ini intinya itu teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Jadi bisa dinamakan teori ini sebagai labeling atau tindakan untuk menjuluki orang lain gitu kan. Jadi contohnya contoh yang paling ininya ya, di antara banyak contoh adalah menjauhi mantan pengedar narkoba misalkan. Nah itu kita bisa memaknai ketika orang tersebut menjauhi mantan pengedar narkoba, atau misal ketika ada seseorang bertemu kepada kita dengan muka cemberut atau muka tersenyum, nah
kita mengambil posisi ketika seorang itu tersenyum atau cemberut. Nah, proses kita memaknai orang tersebut cemberut atau tersenyum kepada kita, nah itulah yang dinamakan teori interaksi simbolik. Jadi teori interaksionisme simbolik ini merupakan cabang dari sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut. Dalam bentuknya yang paling mendasar, sebuah tindakan sosial melibatkan sebuah hubungan dari 3 bagian. Yang pertama, gerak tubuh awal dari salah satu individu. Yang kedua, respon dari orang lain terhadap gerakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Nah, hasilnya adalah arti tindakan tersebut bagi pelaku komunikasi. Next. Oke, untuk slide ini bisa dipaparkan oleh Mas Febriandi. Silakan. Tes. Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar? Ya, baik. Ya, waalaikumsalam, terdengar, Mas. Untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan teori MIT yang mencoba mengidentifikasi 4 basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan dengan melihat perbedaan antara hewan dengan manusia. Yang pertama, impuls atau dorongan hati. Misal, dicontohkan ketika aktor, hewan dan manusia merasa lapar, maka secara spontan dan tanpa pikir akan memberikan respon atas impuls tersebut. Akan tetapi, ada kemungkinan besar pada aktor manusia akan memikirkan reaksi yang tepat dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi akibat reaksinya untuk situasi saat ini dan masa depan. Seperti jika ia merasa lapar dan di dalam lingkungan tersebut tidak ditemukan sesuatu yang bisa dimakan, maka menimbulkan dorongan bagi aktor, yaitu manusia, untuk bertindak. Kemudian kedua, persepsi, yaitu menganalisis. Aktor manusia tadi mempunyai hak untuk menyelidiki atau mencari makanan dan bereaksi terhadap rangsangan yang ia dapat dari luar, yaitu makanan. Mereka akan menerima sekaligus berpikir sejenak untuk memahami dan menilai stimuli makanan tersebut. Hal ini bisa dikontekskan ke informasi yang diterima. Di sini manusia akan menganalisis tentang makanan tersebut masih bisa dimakan atau tidak. Kemudian yang ketiga, manipulasi atau proses merenung. Setelah aktor memahami impuls dari dirinya dan objek, yaitu makanan tersebut, langkah selanjutnya adalah memanipulasi objek atau mengambil tindakan yang berkenaan dengan objek tersebut. Tahap ini merupakan hal penting di mana terdapat proses tindakan agar tanggapan tidak diwujudkan secara spontan atau tanpa adanya proses berpikir. Dalam proses ini memungkinkan aktor untuk merenungkan berbagai macam tanggap dari luar dirinya sebagai salah satu pertimbangan. Misal, apakah makanan ini lebih baik aktor makan saja atau mencari makanan lain? Kemudian ada yang keempat, konsumsi. Setelah sebelum mempertimbangkan tindakannya melalui perenungan atau proses berpikir yang manipulasi tadi, barulah aktor ini memutuskan atau mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sesungguhnya. Apakah jadi atau tidak mengkonsumsi makanan tersebut melalui proses perenungan tadi. Oke, slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, sebelumnya saya izin ini dulu slide yang impuls tadi. Nah ya, oke, jadi ada 4 basis dan tahapan tindakan sosial ya menurut MIT, yaitu impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Jadi tadi setelah dijelaskan oleh Mas Febri, impuls ini jadi tahap pertama ya, dorongan hati, yaitu rangsangan spontan. Jadi ketika kita lapar, kita spontan mengambil makanan gitu kan. Jadi impuls ini maksudnya reaksi aktor terhadap rangsangan gitu kan. Jadi ada kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu. Kemudian yang kedua itu persepsi. Nah, di tahap ini individu itu bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan sama impuls tadi gitu kan. Mereka ini melakukan proses berpikir gitu kan. Jadi mereka itu milih di antara sekumpulan rangsangan tadi. Maksudnya individu itu biasanya menghadapi banyak rangsangan kan yang berbeda, dan mereka ini punya punya kapasitas untuk milih mana yang perlu diperhatikan, mana yang perlu diabaikan gitu kan. Manusia itu enggak cuma tunduk sama rangsangan yang ada, tapi
nggak langsung ambil tindakan gitu kan, tapi manusia itu melakukan proses berpikir terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga tadi itu manipulasi. Jadi setelah ada impuls, objek udah dipahami, selanjutnya itu manipulasi objek gitu kan. Jadi di tahap ini manusia itu membuat keputusan. Misal gini, pas kita lapar, terus kita melihat jamur misalkan. Nah, manusia itu bakal ngasih tanggapan dan memutusin bakal makan itu jamur atau enggak. Nah, di sini manusia itu melibatkan masa lalu dan masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu konsumsi. Ya, konsumsi itu ya mengambil tindakan dari ketiga tahap proses tadi gitu kan. Oke. Lanjut. Jadi tahap keempat ini adalah mengambil tindakan. Kemudian manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Jadi fitrahnya manusia itu ya berkomunikasi gitu kan. Dan interaksi adalah bagian dari komunikasi yang mempunyai peran penting. Dengan interaksi, manusia itu membentuk makna. Tadi interaksionisme simbolik sudah dijelaskan. Jadi proses pembentukan makna antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan masyarakat melalui proses komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal yang bertujuan untuk memaknai simbol atau lambang yang disepakati di suatu wilayah tertentu. Oke, next selanjutnya. Oke, untuk tema dasar akan dijelaskan oleh Saudari Elicia Eprianda, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Tema asumsi dasar. Rapp, La Rosa, dan Donald, CR 1993, mengatakan ada 3 tema konsep pemikiran yang mendasari interaksi simbolik. Yang pertama, yaitu pentingnya makna bagi perilaku. Kemudian yang kedua, pentingnya konsep diri. Dan yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Baik, selanjutnya Mas Yahdi. Oke. Yang pertama ada pentingnya makna bagi perilaku masyarakat. Nah, teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa makna itu diciptakan melalui interaksi dan dimodifikasi melalui interpretasi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya tergantung pada makna yang diberikan oleh manusia lainnya. Komunikasi yang efektif tidak akan terjadi tanpa adanya makna yang dibagikan. Kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka yang memiliki kesamaan bahasa dengan kita dibandingkan dengan jika kita berkomunikasi dengan mereka yang tidak memiliki kesamaan bahasa dengan kita. Misalnya dalam konteks komunikasi antar budaya. Orang Jawa menggunakan kata jangan untuk merujuk kata sayur. Akan tetapi jika orang Betawi ketika sedang makan ditawari sayur oleh orang Jawa dengan menyebut jangan, maka orang Betawi tersebut justru merasa tidak boleh mengambil sayur tersebut. Nah, akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, slide selanjutnya ya. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya konsep diri. Nah, teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa konsep diri dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan modif dengan perilaku. Menurut William D. Brooks, konsep diri merupakan persepsi tentang diri kita yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik, yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Memiliki konsep diri memaksa orang untuk membangun tindakan dan pikiran mereka secara positif dibandingkan hanya sekedar mengapresiasikan kepada orang lain. Tema ini mempertimbangkan pula validitas self-fulfilling privacy dengan kepercayaan bahwa orang akan berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri. Yang ketiga, hubungan antara individu dan masyarakat. Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karena struktur sosial ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial. Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh
Tes. Sebagaimana teori konstruksi sosial dalam teori interaksionisme simbolik dibangun berdasar asumsi ontologi yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial, apa yang kita yakini benar didasarkan atas bagaimana kita dan orang lain berbicara tentang apa yang kita percaya untuk menjadi benar. Realitas selanjutnya didasarkan pada pengamatan, interpretasi, persepsi, dan konklusi yang dapat kita sepakati melalui pembicaraan. Dari pernyataan ini, di atas dapat dikatakan bahwa teori interaksi simbolik tidak seperti teori komunikasi lain yang mengasumsikan komunikasi secara sederhana sebagai sebuah pertukaran pesan atau transmisi pesan yang terjadi di antara dua individu sebagaimana digambarkan dalam berbagai model komunikasi yang telah kita kenal. Teori interaksi simbolik berpendapat bahwa diri, self, dan masyarakat, society, dibentuk di konsep ulang dengan melalui proses komunikatif. Intisari asumsi dasar teori interaksi simbolik. Yang pertama, tidak seperti binatang, manusia memiliki akal untuk berpikir. Maksudnya manusia memiliki otak untuk mengembangkan pikiran. Hal ini yang membedakan manusia dengan hewan, yang mana hewan hanya bisa melakukan tukar-menukar isyarat yang di dalamnya akan terjadi aksi dan reaksi. Namun hal tersebut tidak bermaksud untuk memberikan suatu pesan yang akurat. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan cara hidup manusia itu sendiri, di mana dalam proses ini manusia akan menerima berbagai informasi, menyusun dan menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir yang khusus. Artinya, mereka dapat menanggapi tanda-tanda atau simbol-simbol dengan cara berpikir. Tanda-tanda atau simbol itu memiliki arti sendiri, di mana simbol ini merupakan aspek penting yang memungkinkan manusia untuk bertindak menurut cara-cara yang khas yang dilakukan manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi. Artinya simbol atau arti memberikan ciri-ciri khusus pada tindakan sosial manusia yang mana melibatkan aktor tunggal dan pada interaksi sosial manusia dengan melibatkan dua aktor atau lebih yang terlibat dalam tindakan sosial tersebut. Dalam proses interaksi sosial inilah manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat, di mana orang lain akan menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Yang kelima, manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. Hal ini dikarenakan manusia juga mempunyai hak untuk membuat suatu pilihan dengan cara berpikir mereka yang berbeda. Orang tidak harus menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan terhadap mereka. Dalam penafsiran mereka sendiri, manusia mampu membentuk arti baru terhadap situasi yang mereka alami. Mereka juga mampu membuat pilihan yang unik dan bebas. Kemudian yang keenam, manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan. Sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka. Kemudian memilih salah satu di antara serangkaian peluang tindakan itu. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat. Kemampuan aktor untuk membuat perbedaan ini di mana mereka melihat pada fenomena jaringan sosial di dalamnya, tidak melihat struktur sosial ini didasari oleh suatu paksaan, melainkan lebih melihat dari hubungan sosialnya dengan memberkahi individu dengan arti dan menggunakan untuk tujuan pribadi dan kolektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ais. Oke, silakan kepada Mbak Ais, Siti Kotrol Ais, bisa mempresentasikan. Kayaknya nggak ada deh. Oke, saya ambil posisi ya. Untuk prinsip utama dalam teori interaksi simbolik.
Menurut Herbert Splummer, teori interaksi simbolik menitik beratkan pada 3 prinsip utama komunikasi. Yang pertama ada meaning. Jadi meaning ini berdasarkan teori interaksi simbolik, meaning itu apa ya? Makna, tidak intern ke dalam objek, namun berkembang melalui proses interaksi sosial antar manusia. Kemudian yang kedua ada language. Language ini bahasa ya. Bahasa. Sebagai manusia, kita itu memiliki kemampuan untuk menamakan sesuatu. Bahasa merupakan sumber makna yang berkembang secara luas melalui interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan bahasa itu disebut juga sebagai alat atau instrumen. Terkait dengan bahasa, Mead menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia itu hanya mungkin dapat terjadi jika kita memahami dan menggunakan sebuah bahasa yang sama. Yang kedua ada thought atau pemikiran. Jadi pemikiran ini berimplikasi pada interpretasi yang kita berikan terhadap simbol. Dasar dari pemikiran adalah bahasa, yaitu suatu proses mental mengkonversi makna, nama, dan simbol. Jadi pemikiran ini termasuk imajinasi ya, imajinasi yang memiliki kekuatan untuk menyediakan gagasan, walaupun tentang sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan pengetahuan yang diketahui, misalnya adalah berpikir gitu kan. Nah, itulah 3 prinsip utama dalam teori interaksionisme simbolik menurut Herbert Splummer. Yang pertama ada meaning, yang kedua ada language, dan ketiga ada thought atau pemikiran. Oke. Untuk kesimpulan mungkin bisa disampaikan oleh Elicia Prianda. Mbak Ais itu udah ada Mbak Ais. Mbak Ais. Ais aja, Kak Papa. Oke, silahkan kepada Mbak Ais. Ya, baik. Kesimpulannya berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan teori interaksi simbolik sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah teori. Maka teori interaksi simbolik dapat dikatakan sebagai teori yang sah, bukan lagi asumsi bahwa manusia hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh simbol-simbol. Tiap individu yang hidup akan memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol yang ada. Pemahaman tentang simbol-simbol ini didapatkan dari hasil pembelajaran interaksi di dalam masyarakat. Ciri khas dari teori ini adalah penekanan individu dalam proses saling memaknai atau menerjemahkan tindakan yang diberikan individu lainnya melalui simbol-simbol yang pada akhirnya mereka berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para presentator yang telah mempresentasikan terkait materi interaksionisme simbolik. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami mungkin batasi hanya 3 penanya saja ya untuk materi ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau mungkin di kolom chat room juga bisa, dan langsung speak up. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menanggapi dulu sebelum bertanya. Menurut analisis saya bahwa kalau dalam interaksi simbolik ini pada dasarnya tidak bisa dilakukan dalam kelompok berskala besar karena masyarakat perlu masyarakat ada atau masyarakat umum ini tentunya perlu pemahaman yang lebih besar, sehingga yang disebutkan dalam tadi simbolik dalam language
bahwa kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin dapat terjadi jika kita memahami dan menggunakan sebuah bahasa yang sama. Jadi intinya apakah presentator setuju jika pada umumnya tidak bisa dilakukan pada skala besar, melainkan hanya antara individu atau organisasi kecil saja. Lalu yang menjadi pertanyaannya, jika terjadi ketidakefektifan dalam komunikasi, bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Ya, baik. Oke, silakan untuk penanya berikutnya. Siapa? Indah, dipersilahkan. Oke. Di handout tadi ada statement bahwa kita akan mudah berkomunikasi dengan mereka yang memiliki kesamaan bahasa dengan kita, dibandingkan dengan jika berkomunikasi dengan mereka yang tidak memiliki kesamaan bahasa dengan kita. Nah, apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi simbolik ini bisa membentuk sebuah kesadaran kolektif ya? Misalnya kita yang orang Indonesia nih, kita merantau ke luar negeri gitu. Terus kita ketemu orang asli Indonesia, terus kita ngobrol di situ. Di situ kan kita akan kita akan merasa lebih dekat gitu dengan orang itu karena bahasa kita sama. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Indah. Kami tampung dulu. Kemudian silahkan untuk Siti Musafiyah memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih sebentar. Ya, apakah suara saya terdengar? Siap terdengar. Ya, pertanyaannya realitanya ya, biasanya banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial itu. Biasanya permasalahannya itu karena adanya kesalahpahaman ya dalam melihat atau memaknai suatu masalah. Nah, kalau berdasarkan teori interaksi simbolik itu kira-kira apa sih metode atau cara yang bisa digunakan untuk bisa menyamakan persepsi atau menyamakan makna itu loh, makna yang biar kita tuh nggak ada salah paham atau meminimalisir adanya konflik mengenai adanya salah paham gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, untuk anggota presentator yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan 3 penanya dan 1 plus 1 yang di chat, yaitu Karisma Yogi Oktavia. Yang ingin menjawab dipersilahkan. Atau mungkin saya terlebih dahulu kali ya untuk menanggapi penanya Karisma Yogi Oktavia, yaitu contoh fenomena sesuai teori interaksionalisme simbolik. Oke, jadi contohnya begini ya, studi kasusnya begini. Jadi misalkan nih Karisma Yogi Oktavia ini seorang pegawai di sebuah perusahaan gitu kan, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pemasaran mungkin ya, di mana Karisma ini ditempatkan di bagian marketing atau pemasaran. Nah, Karisma ini seorang pegawai dengan latar belakang D1 ya, misal D1. Kemudian namun yaitu mampu dan berhasil masuk ke perusahaan tersebut dengan latar belakang pengalaman dan kemampuannya gitu kan, yang ia telah berusaha dengan melampirkan CV,
melampirkan CV, kemudian diwawancara saat melamar pekerjaan dan sebagainya. Nah, pada hari pertama Karisma ini bekerja gitu kan. Tapi Karisma ini mengalami kekhawatiran gitu kan. Kenapa? Karena pada saat ia dikenalkan dengan pegawai lainnya yang akan menjadi rekan kerjanya selama ia bekerja di perusahaan tersebut, ia itu menjadi sedikit rendah diri. Kenapa? Karena yaitu mengingat adik-adiknya misalkan, ia hanya tinggal dengan 3 orang adik-adiknya yang masih menempuh pendidikan di berbagai jenjang gitu kan. Karena orang tuanya sudah tidak ada. Nah, Karisma ini memikirkan adik-adiknya gitu kan, membuat dia merasa sedikit khawatir gitu kan. Nah, ia itu bekerja itu untuk membiayai adik-adiknya mengenyam untuk pendidikan adik-adiknya tersebut gitu kan. Sehingga mereka itu bisa menjadi orang yang sukses di masa depan gitu kan, dan dapat membanggakan orang tua yang mereka dulunya juga merupakan pekerja keras. Nah, Karisma ini selalu menanamkan hal tersebut gitu kan di dalam dirinya gitu kan. Jadi pekerja keras, jadi mencintai pekerjaannya dan sebagainya gitu kan. Kemudian pada saat Karisma ini akan memulai pekerjaannya, Karisma ini dibimbing oleh rekan kerjanya yang yang usianya sama lah, yang sebaya, tidak jauh berbeda dengan usianya gitu kan. Nah, rekan kerjanya ini memberikan motivasi gitu kan, memberikan banyak informasi mengenai hal-hal penting yang diperlukan ketika mereka bekerja. Setelah selesai, rekan kerjanya ini cerita terkait terkait latar belakang hidupnya gitu kan. Jadi rekan kerjanya ini memiliki latar belakang S1 misalkan. Nah, ia bercerita bahwa awalnya juga ia merupakan karyawan tamatan D1 dan sebagainya. Akan tapi ia bekerja sambil kuliah untuk menamatkan S1. Nah, rekan kerjanya tersebut merupakan anak tertua di dalam sebuah keluarga, jadi merupakan tulang punggung keluarganya tersebut. Nah, mendengar hal tersebut, Karisma ini membuat Karisma ini menjadi lebih semangat gitu kan, lebih rileks dan siap untuk menghadapi tantangan pekerjaan tersebut gitu kan. Jadi ia merasa lebih kuat, ia merasa lebih percaya diri dengan mengetahui bahwa ia juga memiliki seorang rekan kerja yang pengalamannya tidak jauh berbeda dengannya. Dia memiliki pengalaman yang sama dengan latar belakang yang sama pula gitu kan. Nah, dengan demikian ketika rekan kerjanya itu sharing terhadap pengalaman hidupnya, yaitu khawatirnya itu sudah memudar gitu kan, dan dia sudah siap untuk bekerja di tersebut gitu kan. Jadi dalam analisis studi kasus tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di mana ketika memaknai suatu simbol yang ada dalam diri Karisma ini ketika ia memulai pekerjaan, jadi ia itu pada awalnya merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri. Namun ketika ia mengingat adik-adiknya untuk membantu pendidikannya, kemudian juga mengingat orang tuanya dulu yang merupakan pekerja keras, mencintai pekerjaannya, jadi ia menjadi tambah semangat gitu kan. Dan juga dengan adanya kehadiran rekan kerja yang sharing terhadap pengalamannya, ia juga memiliki semangat ketika setelah diceritakan terhadap cerita rekan kerja tersebut. Ia menjadi merasa lebih kuat dan percaya diri untuk menerima tantangan pekerjaan. Mungkin itu. Terkait contoh fenomena interaksi analisisme simbolik. Bisa dipahami mungkin, Karisma?
Oke, kalau sudah eh, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Siti Musafiyah, untuk pertanyaan Siti Musafiyah mungkin bisa dijawab oleh Saudara Febri atau Saudari Ais. Baik, mungkin saya bisa menjawabnya. Menurut pemahaman saya, metode atau cara yang digunakan untuk menyamakan persepsi bisa dengan mensosialisasikan aturan-aturan baru yang ada dengan cara berkomunikasi dengan baik dan tepat, sehingga masyarakat akan tahu dan paham mengenai aturan atau norma baru dan kedepannya bisa menaati hal-hal demikian. Metode ini dapat digunakan oleh pemimpin dengan mengkomunikasikan ketika terjadi perbedaan persepsi. Caranya dengan menghimpun informasi sebanyak-banyaknya, berupaya melakukan cek dan recheck realitas, kemudian memperkaya perbendaharaan pengetahuan. Hal ini digunakan untuk menyamakan persepsi dengan tujuan ke depan tidak timbul konflik-konflik baru akibat aturan yang sudah disosialisasikan dan dikomunikasikan. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Fia, apa bisa dipahami? Oke, Mbak Fia, Siti Musafiyah, apakah bisa dipahami jawabannya? Mungkin sudah ya. Oke, kalau tidak ada jawaban, mungkin sudah paham kali ya. Kalau misalnya belum paham, nanti bisa ditanyakan ulang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Saudari Khairunisa, mungkin bisa dijawab oleh Saudara Febriandi. Padanya dipersilahkan. Salam. Saya akan menanggapi tentang apa yang disebutkan Khairunisa tadi mengenai teori interaksionisme ini, apakah bisa digunakan di masyarakat luas makro atau hanya di lingkup masyarakat kecil atau mikro seperti misalnya organisasi ya. Menurut saya tentang teori interaksionisme ini hanya digunakan di lingkup masyarakat mikro organisasi, karena teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam teori ini tuh nggak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka. Seperti itu. Apakah jelas, Mbak Nisa? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Tapi pertanyaan Mungkin ada pertanyaan kedua apa ya? Bagaimana cara mengatasi ketidakefektifan dalam komunikasi? Oke. Tadi mungkin sama kali ya, untuk maksudnya substansinya itu sama seperti pertanyaan Siti Musafiyah yang terkait meminimalisir kesalahpahaman mungkin ya. Jadi tadi itu kata Siti Kotratul Gois, kata Ais itu kita itu bisa menggunakan metode untuk menyamakan persepsi gitu kan. Bisa dengan mensosialisasikan aturan yang baru yang ada di masyarakat tersebut, atau bisa juga dengan cara berkomunikasi dengan baik dan tepat sehingga masyarakat itu akan tahu dan paham mengenai aturan atau norma baru gitu kan. Jadi dapat digunakan bahwa untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi, caranya adalah menghimpun informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Agar apa? Agar
ya tadi itu tidak memiliki kesalahpahaman, sehingga dengan kita menghimpun informasi sebanyak-banyaknya, kita itu melakukan cek dan recheck realitas, kemudian memperkaya perbendaharaan pengetahuan. Dengan begitu ketika kita sudah melakukan hal tersebut, menghimpun informasi dan sebagainya, jadi bisa meminimalisir terkait kesalahpahaman makna yang digunakan oleh individu tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Saudari Indah, mungkin bisa dijawab oleh dari Erlicia Prianda. Padanya di. Oke. Pertanyaan Mbak Indah tadi, apakah dapat dikatakan bahwa interaksi simbolik ini bisa membentuk kesadaran kolektif? Ya, Mbak Indah izin menjawab. Berdasarkan pendapat Durkheim, bahwa kesadaran kolektif itu seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang akan membentuk suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri. Atau bisa dikatakan suatu konsensus atau kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Nah, tapi perlu diketahui bahwa unit analisis yang didapat dalam pemikiran George Herbert Mead ini yaitu interaksi yang terjadi dalam individu. Jadi, di setiap individu, menurut Mead, di dalamnya memiliki konsep diri dan kemampuan melakukan self-interaction, yaitu interaksi di dalam diri yang berperan mengidentifikasi diri melalui mereka sendiri gitu. Sekaligus untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap hal-hal yang direncanakan ke depannya, termasuk kepada orang lain. Jadi, dengan adanya self-interaction, perilaku individu dipahami tidak sekedar respon terhadap lingkungan masyarakat, melainkan juga hasil kebutuhan, sikap, motif yang tidak disadari, dan juga nilai-nilai sosial. Jadi, analisis untuk penelitian yang menggunakan teori interaksionisme simbolik, yaitu individu aktor yang diteliti. Meneliti apa yang berlangsung dalam dunia subjektif sang aktor, merasakan pengalaman aktor, dan menangkap dunia sang aktor, gitu Mbak Indah. Dan juga tadi ada saya jelaskan melalui pentingnya makna bagi perilaku manusia. Berarti intinya bisa dikatakan membentuk kesadaran kolektif atau enggak gitu? Oh iya, jadi interaksi yang terjadi pada setiap individu itu menjadi unit analisis dari teori interaksionisme simbolik. Dan di sini, namun karena interaksi itu sendiri prosesnya kompleks ya Mbak Indah, atau tidak sederhana, melibatkan penggunaan bahasa atau isyarat, juga berkaitan dengan proses sosial yang ada di masyarakat, maka teori ini juga menganalisa realita makro, yaitu masyarakat. Tapi masyarakat atau orang lain selalu ada di dalam diri individu. Di sini kami berdasarkan pandangan Mead, Mead itu kurang memperhatikan kehidupan masyarakat secara makro. Masyarakat hanya dipandang secara umum sebagai proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran atau diri. Peranata sosial atau social institution didefinisikan tak lebih dari sekedar sebagai kebiasaan-kebiasaan atau habits kolektif. Bagi Mead, yang terpenting bahwa di setiap diri individu, di dalamnya juga terdapat orang lain dan terjadi interaksi. Begitu berdasarkan pemahaman kami, Mbak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, jadi begitu ya, bisa dikatakan menjadi kesadaran membentuk kesadaran kolektif ya. Jika misalkan tadi itu ketika orang Indonesia merantau ke luar negeri, kemudian bertemu ngobrol dengan orang itu menggunakan bahasa Indonesia, di situ kita akan merasakan lebih dekat dengan orang itu. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan sama, kemudian mungkin budaya dan adatnya, normanya juga mungkin memiliki kesamaan. Jadi bisa dikatakan untuk membentuk kesadaran kolektif. Mungkin itu ya.
Baik, terima kasih tanggapannya sangat jelas. Terima kasih kepada para penanya, kemudian kepada teman-teman juga yang sudah join mengikuti presentasi interaksionis simbolik ini. Kami kira seperti itu terkait interaksionisme simbolik. Jika ada yang kurang paham, mungkin nanti bisa ditanyakan ulang kepada Ibu Ratna, atau mungkin bisa ditanyakan secara PC juga pribadi. Nanti bisa kami diskusikan kembali. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruannya serta kesalahpahamannya. Yang salahnya adalah dari kami yang lidah tak bertulang ini, dan yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan ke Terima kasih semuanya. Kami kembalikan ke ketua kelas. Silahkan. Jika ada yang ingin disampaikan. Nggak ada ini ketuanya. Ada nggak? Ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Ketuanya nggak ada nggak sih? Oke, mungkin karena nggak ada, mungkin kita cukupkan saja ya untuk MK Teori Sosiologi Klasik Modern ini. Ya, di screenshot dong yang hadir. Oke, sebentar. Udah kah? Satu, dua, Tiga. Oke, siap. Oke. Sip. Semangat Pak Yahdi. Oh, semangat juga. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan MK Teori Sosiologi Klasik dan Modern ini. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live bro, keluar. Semangat. Oke, silakan bisa keluar dari ini. Yuk, Zoom-nya dikeluarin yuk. Remah Cong. Naruh.